Mark Zuckerberg, seorang jenius, triliuner, CEO, raja sosmed. Seorang yang dikagumi tapi sekaligus juga dibenci. Pada awal Juli 2023 merilis sebuah aplikasi bernama Threads, saingannya Twitter yang saat ini sudah ada 70 juta pengguna. Apakah ini Infinity Stone terakhirnya Zuck untuk memonopoli dunia sosmed? Dan apakah Zuck menjadi seorang yang paling berbahaya di dunia? Ladies and gentlemen, welcome to the Dark Room. Banyak teman-teman yang pasti udah tahu bahwa awal karirnya Zuck dalam membangun Facebook ini adalah sesuatu yang penuh dengan kontroversi dan juga kasus hukum. Mulai dari mengkhianati partnernya Eduardo Saverin sampai ada beberapa orang yang menuduh Zuck itu mencuri ide yang ternyata adalah benar. Sampai-sampai Zuck ini harus membayar settlement sebesar 65 juta dolar pada saat itu. Dan bukan hanya itu, 5 tahun lalu muncul bocoran chat pada saat awal-awal dia mendirikan Facebook yang menyebut pengguna-pengguna aplikasinya sebagai orang bodoh atau kalau pakai bahasanya dia itu dumb f***. Dan di sini terlihat bahwa Zuckerberg itu menganggap bahwa orang-orang yang memberikan data-data mereka ke Facebook adalah orang-orang bodoh dan kok mau aja percaya sama dia. Tapi terlepas dari berbagai macam kontroversi, Facebook itu malah makin besar. Bahkan mencapai 100 juta pengguna hanya dalam waktu 4 tahun. Dan sekarang itu pengguna aktif Facebook sudah mencapai hampir 3 miliar orang. Dan gak bisa dipungkiri bahwa Zuck ini adalah seorang jenius yang juga pernah menjadi triliuner termuda di dunia. Dan menjadi Person of the Year versi majalah Time pada tahun 2010 lalu. Dan kalau kalian ingat, pada saat itu gayanya si Mark Zuckerberg ini nggak kayak sekarang ya, yang banyak orang-orang bilang seperti robot. Dulu itu dia lebih kelihatan sisi manusianya. Kelihatan dia itu kayak anak-anak IT kutu buku yang sedikit canggung dan tegang pada saat di interview. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Mark ini malah seperti seorang triliuner yang udah bukan kayak manusia lagi. Dan mungkin ini ada hubungannya dengan perilisan film The Social Network pada tahun 2010 lalu yang membuat public image-nya Mark Zuckerberg jadi jelek. Film ini memang secara objektif bisa dibilang bagus ya, tapi sama sekali nggak bagus buat image-nya Mark Zuckerberg yang waktu itu lagi terkenal-terkenalnya. Sampai-sampai si Mark sendiri bilang bahwa film ini banyak ngaconya atau banyak fiksinya dan sangat buruk buat reputasinya. Dan emang bener, gara-gara film ini bukan hanya di Amerika tapi juga orang-orang di seluruh dunia jadi mulai ragu dan curiga sama orang di balik Facebook ini. Ditambah lagi perusahaan Facebook ini sempat menjadi musuh masyarakat internasional. Gara-gara si Zuckerberg ini kalau soal privacy dan data-data pengguna itu dia punya pandangan yang ekstrim dan patut dipertanyakan. Bahkan pada tahun 2010, itu 13 tahun yang lalu ya, waktu orang-orang itu belum melek sama yang namanya algoritma dan soal privacy, Zuckerberg itu bilang bahwa privacy itu bukan lagi suatu norma. Jadi orang-orang dengan santainya bagi-bagi informasi dan lebih terbuka dengan orang-orang lain gitu katanya. Dan hal ini kayaknya juga menjadi justifikasi dalam menyalahgunakan data-data yang dia dapat melalui aplikasi-aplikasi yang dia punya seperti Facebook, bahkan sekarang WhatsApp dan Instagram, dan selanjutnya aplikasi Threads yang barusan aja kamu download. Dan sebenarnya ini tuh udah lama teman-teman. Jadi pada tahun 2009 yang lalu, Zuckerberg itu tiba-tiba mengubah aturan privacy di Facebook terhadap jutaan penggunanya tanpa adanya peringatan atau persetujuan dari pengguna terlebih dahulu. Bahkan pada tahun 2010-nya itu, Facebook meluncurkan sebuah platform yang disebut dengan Open Graph, yang membuat aplikasi pihak ketiga yang berpartner dengan Facebook ini jadi memiliki data-data pribadi para pengguna Facebook dan teman-temannya di Facebook. Data-data ini mulai dari nama, gender, lokasi, preferensi politik, edukasi, tanggal lahir, agama, status pernikahan, dan bahkan termasuk isi chat kita teman-teman. Saya sendiri udah beberapa kali ngalamin hal seperti ini di WhatsApp maupun di Instagram. Jadi waktu itu saya pernah chat di WhatsApp sama teman saya dan di situ saya mention nama dari sebuah produk keyboard. Dan gak lama kemudian ketika saya buka Instagram langsung muncul iklan produk keyboard tersebut. Padahal akun Instagram saya waktu itu kebanyakan munculnya iklan-iklan bubble tea dan produk-produk makanan. Sama sekali gak pernah muncul iklan tentang keyboard. Dan kita semua tentunya tahu ya tujuan dari Mark Zuckerberg melakukan hal-hal tersebut tentunya cuma biar platformnya dia bisa menyajikan iklan yang tepat sasaran, dan dengan demikian makin banyak uang yang dia dapat dari perusahaan-perusahaan yang mau ngiklan sama Facebook. Jadi intinya semakin banyak data-data yang Facebook dapatkan mengenai penggunanya, baik melalui Facebook, Instagram, maupun WhatsApp, ya semakin kaya itu perusahaan. Tapi lalu mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya, ya terus kenapa? Ya nggak apa-apa dong, nggak ada ruginya juga buat kita. Gini ya teman-teman, kalian harus tahu bahwa setiap action yang kalian perbuat, baik di Instagram, di WhatsApp,
dan FB. Mulai dari like, komen, dan setiap kali kalian scroll, setiap chat yang kalian kirim, itu semua disimpan dan dikelola oleh sebuah algoritma yang bukan hanya bikin penggunanya menjadi konsumtif, tetapi juga menjadi ketagihan terhadap sosial media. Kita semua tentunya sepakat ya bahwa yang namanya ketagihan itu, mau dalam bentuk apapun, bukanlah sesuatu hal yang positif. Bahkan bisa dibilang tidak baik untuk kesehatan fisik maupun mental kita. Tapi di sisi lain, ketagihan sosmed ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk Mark Zuckerberg dan perusahaan-perusahaan sosmed. Dan pionir dari ketagihan sosmed ini nggak lain adalah Mark Zuckerberg itu sendiri. Dulu pada tahun 2010-an ya, mana ada yang menyangka bakalan ada istilah kecanduan atau ketagihan sosmed. Tapi beda sama kita-kita ini ya, Mark Zuckerberg itu adalah seorang jenius yang visioner. Dia itu sekolah di Harvard bukan cuma IT tapi juga psikologi, teman-teman. Dan dari awal perancangan Facebook ini sudah didesain untuk menggunakan sesuatu yang dinamakan behavioral design atau desain perilaku, yang sekarang ini bukan hanya diterapkan oleh Facebook itu sendiri, tapi semua perusahaan sosial media, baik itu TikTok, YouTube, Instagram, maupun sosial media lainnya. Dan tujuan utamanya cuma satu, yaitu bikin kamu ketagihan dan bikin kamu tidak bisa lepas dari platform-platform sosial media tersebut. Jadi behavioral design ini dimulai dengan yang namanya motivasi, yaitu sesuatu yang membuat kalian membuka atau tidak membuka sosial media. Dan ketika kamu memutuskan untuk membuka sosial media, di situ kamu akan menemukan keluarga kamu, teman-teman kamu, dan hal-hal yang kamu suka. Dan disinilah kamu terdorong untuk melakukan action seperti nge-like, comment, share, dan terjadilah interaksi-interaksi yang menimbulkan munculnya notifikasi-notifikasi di handphone yang akan men-trigger kamu untuk selalu kembali ke sosial media tersebut. Dan alhasil tanpa kita sadari, setiap hari kita pasti buka yang namanya Instagram, Twitter, TikTok, dan sosial media lainnya. Dan semakin banyak kita buka sosmed, semakin banyak juga data-data yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan sosial media seperti Facebook, dan akhirnya mereka akan semakin kaya. Di video ini saya bukannya mau memboikot sosial media atau bilang bahwa sosial media itu adalah sepenuhnya buruk, tapi kita harus mengingat bahwa setiap action yang kita perbuat di sosial media, baik itu di Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sekarang Threads, itu adalah tambahan data buat perusahaannya Mark Zuckerberg yang namanya Meta ini. Dan seperti yang saya udah bilang, semakin banyak data, maka semakin untunglah mereka. Dan bukan cuma dari segi keuangan, teman-teman. WhatsApp udah dibeli sama Facebook, Instagram udah dibeli sama Facebook. Tapi coba kalian bayangkan kalau sampai aplikasi Threads ini bisa ngalahin, bahkan bisa sampai matiin Twitter. Dan yang terjadi adalah tidak ada lagi kompetisi yang sehat di dunia sosmed. Oleh karena itu, semua data-data tersebut dikuasai oleh satu orang yang namanya Mark Zuckerberg. Kira-kira apa yang dia bisa lakukan? Jadi gimana menurut kalian mengenai Mark Zuckerberg dan dominasinya di dunia sosial media ini? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa nonton juga video satu ini yang gak kalah serunya. Terima kasih dan sampai jumpa.